Tadi saya tidak melihat pemandangan yang sangat indah di belakang kabut ini. Pas terbuka kabutnya kok banyak pegunungan saya lihat. Dan sangat indah rupanya. Nah di situ kalau nggak salah nanti ada Candi Borobudurnya gitu. Allah Akbar, Allah Akbar. Allah. Halo, selamat pagi. Salam dari Candi Borobudur. Kita ingin melihat terbitnya matahari atau lebih keren dikatakan sunrise. Halo, selamat pagi. Salam dari puncak tertinggi Borobudur Magelang. Ini kita ingin melihat sunrise, matahari terbit. Ya, memang suasana agak berkabut tapi luar biasa indah sekali dan segar sekali udaranya. Tadi saya tidak melihat pemandangan yang sangat indah di belakang kabut ini. Tadi itu tertutup kabut semua. Nah, habis foto-foto berapa kali, pas terbuka kabutnya kok banyak pegunungan saya lihat. Dan sangat indah rupanya. Nah di situ kalau nggak salah nanti ada Candi Borobudurnya gitu. Namun Candi Borobudurnya belum terlihat karena masih tertutup kabut. Nah ini sementara pemandangan pegunungan di puncak tertinggi Borobudur Magelang. Sekian, terima kasih. Saya sekarang berada di Magelang, tepatnya di Candi Borobudur. Nah, ini adalah salah satu warisan budaya dunia. Jadi bukan keajaiban dunia lagi, warisan budaya dunia. Saya sudah bersama dengan Bapak Yulianto, seorang tour guide di sini yang mengetahui tentang sejarah Candi Borobudur. Bisa diceritakan Pak, ini Candi Borobudur didirikan tahun berapa dan siapa sih yang membangun candi ini? Jadi kalau Borobudur itu tidak dengan angka tahun ya, karena Borobudur itu dibuat kurang lebih selama 75 tahun sampai 80 tahun. Proses pembuatannya? Ya, proses pembuatannya. Jadi yang membuat juga rakyat pada masa kerajaan Mataram Muda ya, dengan Raja Samaratungga, dinastinya adalah Sailendra. Ada cerita-cerita misteri nggak Pak di dalam Candi Borobudur sendiri yang pernah Bapak dengar? Borobudur itu kalau malam ditutup, jam 5 sudah ditutup. Jadi kalau cerita misteri sampai saat ini belum pernah mendengar ya. Karena Borobudur itu hanya dilihat dengan CCTV. Petugas sendiri kan tidak naik ke Borobudur, tidak boleh naik ke Borobudur patrolinya, hanya di bawah saja. Jadi kita tidak pernah mendengar cerita apa tentang ada di Borobudur. Yang pasti karena dilihat dengan CCTV. Tapi waktu itu pernah saya dengar cerita ada rombongan tur dari anak sekolah yang di antara mereka ada yang kesurupan Pak. Katanya gara-garanya dia masuk ke Borobudur, nggak boleh pegang ini, nggak boleh pegang itu. Ternyata dia nekat pegang terus terjadi kesurupan. Kenapa itu bisa terjadi Pak? Ya memang sampai saat ini
masih sering seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita naik Borobudur itu ya hanya kita yang pasti itu kan kita jaga sopan santunnya aja, etika saja. Insya Allah tidak ada apa-apa. Selama ini memang banyak juga ada anak sekolah. Yang paling sering anak sekolah Kesurupan, ya? itu kesurupan ya. Guru juga ada, rombongan sekolah, rombongan umum juga ada juga. Yang kesurupan ya. Baik yang di bawah maupun yang di atas Borobudur itu memang masih ada. Kalau menurut Bapak penyebabnya karena mereka tidak mengikuti peraturan di sini atau bagaimana, Pak? Ya biasanya mereka tidak mengikuti peraturan di sini. Jadi melakukan satu kesalahan gitu ya. Kesalahan itu kan kayaknya kita anggap sepele tapi sebenarnya kesalahan fatal ya. Kita kan nggak boleh manjat-manjat, nggak boleh memindahkan susunan batu. Itu termasuk menyalahi aturan. Iya. Berarti artinya memang harus menjaga ketertiban ya di sini. Ya, itu khususnya menjaga ketertiban kalau di Borobudur. Terima kasih ya Pak Yulianto. Kita sekarang lanjutkan perjalanan. Borobudur itu berasal dari kata boro dan budur. Boro itu artinya adalah biara atau wihara. Wihara adalah bangunan tempat beribadah umat Buddha. Sedangkan kalau budur bisa diartikan dengan tempat yang tinggi, bisa diartikan dengan di atas. Jadi Borobudur, wihara yang dibangun di tempat yang tinggi atau di atas. Berarti itu di abad ke-8 ya ini? Ya. Banyak umat Buddha di sini. Iya, kawasan ini adalah kawasan umat Buddha karena Borobudur itu dibangun oleh kerajaan Mataram Buddha. Mataram ada 3, Mataram Hindu, Mataram Buddha, Mataram Islam. Nah, Borobudur itu berada dibangun pada masa kerajaan Mataram Buddha, di mana raja yang terkenal pada saat itu namanya adalah Samaratungga. Ya, Samaratungga. Dinasinya adalah Sailendra. Ya, Sailendra itu juga sebetulnya 2 kata juga. Sailendra itu berasal dari kata Saila dan Indra. Saila itu artinya adalah gunung. Ya, kalau Indra itu raja atau penguasa. Ini disebut sebagai raja gunung itu karena wilayahnya dikelilingi oleh gunung. Ada 8 gunung. Nanti kalau kita memandang ke arah selatan dari Borobudur itu adalah Pegunungan Menoreh, di mana Pegunungan Menoreh itu juga menjadi batas wilayah. Kalau sekarang menjadi batas wilayah antara Yogyakarta, Magelang, dan Purworejo. Ya. Sedangkan di sisi timur ada Gunung Merapi. Kalau muter ke kanan nanti ada Merbabu, Telomoyo, Andong, Tidar, Sindoro, Sumbing. Jadi kota di sini dikelilingi oleh gunung. Makanya kotanya disebut dengan nama Magelang. Ya, jadi kota Magelang itu dari kata maha. Magelang dari kata maha dan gelang. Kalau maha itu sangat besar, gelang itu ring atau lingkaran. Kota yang berada di dalam lingkaran yang besar. Itu karena kotanya dikelilingi oleh gunung. Ada di tengah-tengah gunung. Biarpun sampai saat ini orang mengatakan Borobudur ada di Yogyakarta. Tapi kalau ditilik dari umur jauh. Karena kota Magelang itu sudah ada sejak abad 9. Oh gitu. Ya. Berarti duluan Magelang dengan Jogja ya? Jauh. Jogja itu kerajaan bahkan, di bawah dia lah gitu ya? Ya, bahkan 950 tahun lebih tua kota Magelang. Kota Magelang itu kota tertua kedua di Indonesia ya, yang perlu diketahui. Kota Magelang itu kota setelah Palembang. Ya, yang pertama adalah kota tertua, yang pertama adalah Palembang, yang kedua adalah Magelang. Nah, pada tahun 1006 itu pernah meletus dengan dahsyat gunung berapi tadi, sehingga abu vulkaniknya ini mengubur Borobudur, dan gempa vulkaniknya ini mengakibatkan batunya pada jatuh, termasuk juga patung-patungnya. Jadi kalau kita melihat Borobudur ya, batunya masih banyak yang kurang, patungnya banyak yang cacat. Ini faktor utama adalah alam, letusan gunung berapi yang terjadi pada tahun 1006. Sedangkan faktor keduanya adalah faktor manusia juga, vandalisme. Pada masa penjajahan dulu belum lahir Undang-Undang Cagar Budaya. Jadi orang kalau naik Borobudur pada masa itu, mereka biasanya kalau turun apabila butuh souvenir akan memenggal kepala patung Buddha untuk dijadikan souvenir. Dan Borobudur ini terkubur oleh abu vulkanik selama 800 tahun. 800 tahun terkubur? 800 tahun. Tidak pernah ada yang kunjungi?
Yang dimaksud terkubur itu bukan terus berarti Borobudur itu berubah bukit, tidak ya. Borobudur itu tetap kelihatan, cuma di situ banyak tanah pada setiap lantai, terus banyak di tanah tadi tumbuh banyak pohon. Nah, sehingga Borobudur itu kesannya adalah terkubur. Jadi terkubur bukan berarti tidak kelihatan sama sekali, itu tidak. Dia batu-batunya sendiri dari pegunungan? Ya, batu Borobudur adalah batu andesit, batu gunung berapi. Batu gunung berapi. Jadi mengapa yang dipahat gitu Pak maksudnya? Iya, ya pasti dipahat. Berapa orang dulu memerlukan personel untuk membangun ini? Kalau berapa orang tidak Kiraan. diketahui ya, karena 100 orang itu lebih adalah ya? massa, anak massa ya. Nah, jadi kalau antara 75 sampai 80 tahun dengan berapa banyak orang? Iya. Ya kan? Tapi ini bukan kerajaan ya, memang tempat ibadah tadinya. Tempat beribadah. Biasanya ya, setahu saya tempat ibadah dengan kerajaan itu berdekatan biasanya ya. Biasanya ya. Karena Tapi untuk belum raja tentu beribadah juga. ke ini dekat gitu maksudnya. Tapi belum tentu Belum juga. tentu juga ya? Belum tentu juga. Kalau zaman dulu, misalnya untuk membangun sebuah tempat beribadah itu ada 3 elemen. Ya, yang pertama Sa'ilah, yang kedua Tatini, yang ketiga Fana. Kalau Sa'ilah itu artinya gunung. Makanya Borobudur kan dari dinasti Sailendra. Sailendra dari kata Sa'ilah dan Indra, yang artinya adalah raja gunung atau penguasa gunung. Nah, Sa'ilah itu diambil dari kata Sailendra itu dari kata Sa'ilah yang artinya gunung. Ya, berada di kawasan gunung. Yang kedua Tatini berada di kawasan sungai. Yang ketiga Fana. Fana itu berada di kawasan hutan. Fana itu pakai V ya, bukan F. Iya. Ya, mengapa mesti di gunung? Kalau di gunung itu lebih dekat dengan dewa. Tempatnya tinggi. Kalau di kawasan hutan itu tempatnya sepi, jauh dari masyarakat, jauh dari hiruk pikuk ya, orang bekerja sehari-hari ya, kesibukan kita sehari-hari. Kalau yang ketiga, maaf ya, ini Fana ya. Kalau Tatini itu artinya sungai, berada di kawasan sungai, dimana kita kalau melihat dari agama apa saja pun, kalau mau menuju ke tempat beribadah, mereka biasanya akan bersuci dulu. Ya, jadi berada di kawasan gunung, berada di kawasan sungai, berada di kawasan hutan. Sa'ilah, Tatini, Fana. Jadi belum tentu dekat dengan kerajaan, justru jauh dari kerajaan, karena justru jauh dari keramaian. Kamu sebagai apa di sini? Penari Jaipong. Penari Jaipong untuk Candi Borobudur. Namamu siapa? Raden Ayu Ningsih. Allah Akbar, Allah Akbar. Halo. Assalamualaikum. Om Swastiastu. Allah. Yang bangun Candi Borobudur ini siapa? Saya nggak akan bakal kasih tahu. Kenapa nggak bakal kasih tahu? Untuk apa Anda mau tahu tentang Candi Borobudur? Itu bukan itu privasi. Bukan privasi, kita kan perlu tahu anak cucu di Kita sini. kan sedang belajar sejarah tentang Candi Borobudur agar kita bisa menghormati sejarah. Saya tahu dari tadi kamu udah datang, tapi kamu nggak mau. Saya nggak bakal kasih tahu sampai kapanpun. Apa Kenapa alasannya? nggak bakal? Ngapain kasih tahu ke manusia? Ya emang manusia nggak boleh tahu. Enggak lah, ini hanya untuk para jin aja yang tahu. Emang yang bangun Candi Borobudur siapa sih sebenarnya? Benar nggak yang bangun adalah warga di sini? Yang bangun Candi Borobudur itu warga di sini. Terus campur tangan jin juga ada sedikit. Tapi lebih banyaknya mereka. Batu-batunya dari mana? Itu kan banyak batu, gimana cara bawanya dulu? Yang bawa itu kami sebenarnya. Mereka cuma ngolah pasir tanah. Siapa orang sakti yang perintah kalian untuk bisa membawa batu-batu ini? Oh iya, kami nggak bakal kasih tahu. Itu biar menjadi rahasia kami aja. Kenapa banyak yang kesurupan anak-anak sekolahan yang berkunjung ke sini? Ya, mereka banyak berbuat maksiat. Gimana?
Oh, berbuat maksiat di situ. Iyalah, banyak berbuat maksiat. Seperti apa berbuat maksiatnya? Pelukan, ciuman di situ, gimana nggak kerasukan? Oh gitu. Masa sih? Jadi nggak boleh. Iyalah, saya nggak suka tempat ini dikotorin. Jadi harus dihargai, dijaga kesuciannya. Sini ada siluman ular, saya lihat naga. Kamu kenal nggak? Kenal, Siapa itu? Nyi Ratu Loro Kidul. Untuk memantau kalian. Kamu memantau kami? Kamu memantau kami? Kenapa kamu memantau kami? Ya nggak apa-apa, dia cuma pengen tahu aja. Oh. Dia nggak ganggu kok, dia baik. Ratu Kidul baik. Malahan Ratu Nyi Roro Kidul pengen nyelamatin anak ini. Karena ini. Iya, Kenapa harus diselamatin anak ini? iyalah karena anak ini baik kan. Di badannya kan pengaruh jin gitu, jin jahat dari Bangka Belitung. Bisa nggak saya ngobatin dia? Bisa kan? Insya Allah bisa. Sampai sembuh bisa ya? Insya Allah bisa. Kita bantu juga. Iya. Karena anak ini baik kan. Ada hubungan nggak saya sama Nyi Roro Kidul? Masih Dari mana? dari langit ya. Silsilah keturunan ada hubungan nggak? Masih ada sih keturunan. Sila keturunan masih ada Panglima sama Nyi Roro Kidul. Ada kan dari Aceh, Nyi Roro Kidul dari Jawa Tengah. Jawa Barat. Dari silsilah keluarga. Termasuk Siliwangi. Ya, Prabu Siliwangi. Selain maksiat, ada nggak yang datang ke sini minta pesugihan, pengen kaya, pengen sukses? Oh banyak. Banyak banget. Minta kaya, minta sukses, minta tenar. Udah popularitas. Ya, banyak artis juga banyak banget. Sebenarnya kan ngasih rezeki itu kan Allah. Mana bisa jin ngasih rezeki apa manusia? Kita juga ngasih mbak, tapi ada syarat-syarat khusus tertentunya. Jadi ada perjanjian. Ada perjanjian khusus mbak. Seperti apa perjanjiannya? Perjanjiannya hanya kami dengan yang mereka yang tahu. Oke, ya udah. Ini udah hujan. Salam buat penghuni Borobudur. Ya Sobat Mata Langit, kita sudah mendengarkan penjelasan dari Guide Candi Borobudur, Bapak Yulianto, yang menjelaskan sejarah dari candi ini. Siapa yang membangun, kenapa namanya adalah Candi Borobudur, mengapa ada di wilayah Magelang, semuanya sudah kita dengar. Dan ini bukti bahwa negara Indonesia ini memiliki sejarah budaya bangsa yang luhur. Salah satunya adalah Candi Borobudur ini. Dan kita sudah melakukan proses mediumisasi juga untuk menguak siapa sebenarnya yang membangun Candi Borobudur ini. Nah, kita sudah sampai kepada kesimpulan dari penelusuran kita. Silakan Bang Imam. Ya, kalau kesimpulannya menurut saya yang pertama adalah berusaha selalu untuk menghargai warisan budaya Leluhur, dunia, ya, betul. ya, Warisan yang budaya bangsa ini Bang Imam. yang termasuk dalam salah satu keajaiban dunia ya, keajaiban dunia, dan jangan berperilaku yang menyimpang di tempat tersebut. Nggak boleh sombong aku situ Bang Imam ya. Ya, termasuk itulah tadi, tidak boleh sombong dan selalu berusaha untuk kita banggakan Betul. tempat-tempat yang memang mempunyai nilai yang sakral. Apalagi ini diakui oleh dunia loh. Ya. Masa kita yang bangsa Indonesia sendiri tidak bangga Ya. dan tidak merawat peninggalan budaya bangsa ini. Benar sekali. Ya, semoga penelusuran kita hari ini memberikan manfaat dan juga menjadi inspirasi bagi Anda semua. Dan kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk Sobat Mata Langit yang sudah subscribe, like, komen, dan share channel ini. Jangan lupa untuk sampaikan kepada sahabat, saudara, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik lewat Mata Langit.